Ya, shalom adik-adik. Tentunya ketemu lagi bersama Kak Reda dan Karipen. Tentunya hari ini pagi menjelang siang. Ya, tentunya hari Minggu yang cerah ceria. Tentunya tetap bersuka cita dan dahsyat hari ini. Mari adik-adik kita lipat tangan kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini ada itu karena kasih karunia-Mu, dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih Kau menyertai kakak-kakak sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita tetap bersuka cita. Mari kita nyanyi satu pujian dengan sukacita dan sedang. Mari bangkit berdiri, tetap bersuka cita. Ayo mari Kak, ayo. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabda hirangkanku. Sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari, yo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik tangannya, ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, gorong badannya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tentunya tetap bersuka cita walaupun bangun pagi dengan sedih atau sedih ya, capek ya. Iya adik-adik ya. Iya. Nah satu lagi, kita angkat satu pujian biar tetap bersuka cita ya Karipen ya. Mari kita bunyikan. Kita. Yuhu. Baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Tunjuk mama papanya. Iya, Yesus cinta semuanya, firman
firman-Nya digenapi. Sekali lagi ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Nah, adik-adik mungkin pada saat ini yang sedang kurang enak badan, tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah sumber penyembuh. Haleluya. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi kali menyembah Tuhan. Nah, adik-adik mungkin boleh duduk atau berdiri, mungkin ataupun bersujud. Mungkin karena kalau pakai Reda di sini berdiri saja ya. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Mungkin di waktu sedang Zoom ada papa mamanya, mari ajak papa mamanya juga menyembah Tuhan adik-adik. Jangan takut dan malu ya. Ayo kita ajak sama-sama. Haleluya. Tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Kita datang kepadanya dan menyembahnya. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku kau hebat, ajaib perbuatanmu. Di hidupku
ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau menyembuhkan kami, Kau menyembuhkan penyakit kami, Kau memberikan sukacita damai sejahtera yang melimpah untuk kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya siap mendengarkan firman Tuhan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu yang melimpah sepanjang minggu ini. Haleluya, haleluya. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Alisa. Sayangnya Kak Alisa minggu ini sendirian, tapi nggak apa-apa. Kan ada adik-adik semua yang menemani kakak di sini kan? Nah, adik-adik, kita ketemu lagi di minggu ini, minggu ketiga di bulan Oktober, tanggal 17 Oktober 2021. Nah, seperti biasanya kakak mengingatkan sedikit ya buat adik-adik. Biasanya kita di minggu pertama dan juga minggu terakhir kita akan bertemu melalui Zoom meeting. Tapi minggu terakhir bulan ini bukan minggu depan adik-adik. Minggu depan itu masih minggu keempat, minggu terakhir itu minggu kelima. Jadi minggu depan adik-adik akan bertemu lagi di Sunday School melalui YouTube channel. Ingat ya adik-adik ya, minggu depan kita masih bertemu di Sunday School bersama dengan kakak-kakak yang lainnya di channel YouTube. Nah adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih, minggu lalu siapa yang ada nonton channel YouTube yang minggu lalu, yang Sunday School yang minggu lalu? Angkat tangannya. Semuanya pasti ada kan ya adik-adik ya? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Ayo adik-adik masih ingat tidak? Minggu lalu Kak Dewi menceritakan tentang apa buat adik-adik? Ayo, ada yang ingat? Apa tuh? Cerita tentang api dari surga, yaitu mengenai Nabi Elia yang melawan Nabi para Baal. Ada 450 Nabi Baal melawan satu Nabi Allah, yaitu Nabi Elia. Dan pemenangnya adalah tetap aja Nabi Elia. Karena kenapa? Nabi Elia adalah Nabi Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga akan membahas mengenai apa api dari surga. Bukan apa, maaf, bisa ngomongnya salah. Api dari surga. Api dari surga berbicara tentang apa? Ayo adik-adik, tentang Nabi Elia. Mengapa Nabi Elia bisa menghadirkan api dari surga, atau mengapa doa-doa Nabi Elia bisa didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan? Itu karena kenapa? Adik-adik ada yang tahu tidak? Karena kenapa? Karena Nabi Elia percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya kepada Tuhan Allah. Nah, minggu ini super kebenaran kita apa? Ayo adik-adik, mau tahu tidak? Mau tahu apa mau? Mau tahu? Ya, super kebenaran kita minggu ini adalah aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ayo, adik-adik, kita ulangi sama-sama yuk. Super kebenaran kita minggu ini adalah aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
seperti halnya Nabi Elia. Karena kenapa? Ayo, karena kenapa? Karena Tuhan suka, Tuhan sayang kepada setiap daripada mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sama seperti Nabi Elia. Nabi Elia bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk ditemui. Dan setiap permohonan dari Nabi Elia, Tuhan kabulkan. Ayo adik-adik, kita coba lihat yuk. Sekarang kita buka Alkitab ya. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 28 sampai 34. Kakak ulangi, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 28 sampai 34. Kak Lisa bacakan ya. Ini menceritakan tentang apa? Ayo. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zaman itulah Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Nah, di ayat firman Tuhan yang barusan kakak ceritakan itu menceritakan tentang siapa? Yaitu menceritakan tentang Raja Ahab dan juga istrinya Izabel yang sujud menyembah kepada para Baal, bukannya kepada Allah Israel yang hebat, yang kuat, yang gagah perkasa, yang penuh dengan kuasa. Itu sebabnya Tuhan mengutus siapa? Nabi Elia. Nah, kita baca lagi ya. Sekarang kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 4. Kakak bacain. Yuk, adik-adik, udah ada yang buka Alkitab belum? Udah dapat Alkitabnya belum? Kakak tunggu ya. Di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 4. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Wah, dahsyat sekali ya perbuatan Tuhan di dalam hidupnya Nabi Elia. Nah, Nabi Elia yang kesal dengan perilaku Raja Ahab dan juga istrinya Izabel dan juga semua rakyat Israel pada waktu itu mengucapkan kutuk. Dia bilang,
Dia bilang demi Tuhan yang hidup, karena dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendengarkan seruannya, Tuhan akan mendengarkan doa-doanya karena dia mau membela nama Tuhan yang agung. Dia percaya Tuhan itu Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu dia mengucapkan kutuk. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Itu kata Nabi Elia, dan Tuhan mendengarnya. Tuhan mendengarnya, itu sebabnya Tuhan menyuruh dia untuk pergi, supaya Raja Ahab dan Izabel tidak bisa berbuat hal yang jahat kepada Nabi Elia. Dan Tuhan bisa mengabulkan doa Nabi Elia, sehingga di Israel, di Samaria, tidak akan ada turun hujan ataupun embun selama tahun-tahun ini, kecuali kalau Nabi Elia yang memintanya. Nah, betapa hebat kan, dahsyatnya doa seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya seperti super kebenaran kita pada hari ini, Tuhan mau supaya kita belajar bersungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Allah. Apa? Ayo adik-adik kita ulangi lagi yuk. Super kebenaran kita minggu ini adalah apa tuh tadi tuh? Aku percaya pada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Karena kenapa? Karena ternyata mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk melimpahkan kepada mereka segenap kekuatan, kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati untuk mencari Tuhan, seperti halnya Nabi Elia. Nah, adik-adik mau nggak seperti Nabi Elia yang mempunyai kekuatan doa yang begitu luar biasa, yang kalau setiap permintaannya dikabulkan dengan sungguh oleh Tuhan? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Kakak juga mau. Itu sebabnya kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Tidak pernah akan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tetap fokus percaya kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Nabi Elia bukan hanya mendatangkan api dari surga untuk membakar korban bakaran yang persembahkan kepada Tuhan yang udah disiram air begitu banyak, tapi habis ludes tanpa sisa sedikit pun. Nabi Elia juga melakukan mukjizat-mukjizat lainnya. Salah satunya nanti adik-adik bisa baca ya di perikop selanjutnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 24. Itu bercerita tentang Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Janda itu adalah seorang wanita tua yang tidak mempunyai suami, tapi mungkin dia mempunyai sanak saudara, mungkin mempunyai anak-anak atau saudara-saudara yang lain, tapi dia tidak mempunyai suami. Dan kecenderungannya biasanya seorang janda itu miskin. Kalau udah miskin kan susah hidupnya. Benar nggak adik-adik? Nah, Elia diutus sama Tuhan untuk mendatangi janda tersebut, dan Elia membantu janda tersebut untuk menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dia. Dan yang terpenting, Nabi Elia juga membangkitkan putra satu-satunya, anak si janda yang meninggal. Wah, dahsyat kan? Betapa luar biasanya doa seorang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang udah tahu ya betapa dahsyatnya Tuhan Allah kepada kita, sayang kepada kita dan juga mau bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan Allah mau mengabulkan setiap doa daripada kita, kalau kita mau bersungguh-sungguh terhadap Tuhan Allah juga. Makanya adik-adik, kalau kita berdoa, kalau kita memuji, menyembah Tuhan, kita harus lakukan dengan segenap hati, segenap akal budi kita, yaitu segenap pikiran kita. Jadi waktu kita menyembah atau memuji atau berdoa kepada Tuhan, pikiran kita juga nggak boleh kemana-mana. Biasa tuh kan ada tuh yang kalau lagi berdoa, mulutnya berdoa kepada Tuhan, tapi pikirannya pikir nanti mau makan apa ya, nanti mau main game apa ya, habis ini mau ngapain ya, mau telepon siapa ya, mau ngomong sama siapa. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita. Ya kan adik-adik? Itu baru good. Nah adik-adik, super kebenaran kita hari ini mengatakan kita percaya dengan Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati kita. Terus
Super ayat kita menyatakan jika kita setia kepada Tuhan, Ia akan memberikan kita apa? Kekuatan. Namun sebelumnya, super ayat kita hari ini apa? Ayo adik-adik. Super ayat kita hari ini kita ambil dari 2 Tawarik. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Ayo kita buka yuk, adik-adik buka yuk di 2 Tawarik. Itu ada di kitab Perjanjian Lama. 2 Tawarik pasal 16. Cari, buka 2 Tawarik. Terus udah gitu yang pasal 16 ayat 9 yang A. A itu berarti kalimat yang pertama. Udah ketemu adik-adik? Kalau udah acung jempol. Kalau belum ketemu, nanti cari lagi ya. Yuk. Nah, sekarang kita hafalin yuk sama-sama. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ayo kita ulangi lagi yuk. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, adik-adik. Nah, super ayat kita, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap mereka yang bersungguh hati, terhadap Dia. Bayangin loh adik-adik, mata Tuhan itu mencari-cari siapa ya yang kira-kira punya hati yang sungguh terhadap aku mau melimpahkan kekuatanku kepadanya, seperti halnya Nabi Elia, supaya dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang lebih hebat lagi daripada Nabi Elia, supaya melalui mukjizat itu nama Tuhan dipermuliakan, Injil dikabarkan, keselamatan diperoleh bagi semua orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Adik-adik mau seperti itu? Mau seperti Nabi Elia? Mau yang pastinya kan? Nah, aduh senangnya, cuma sayangnya waktunya kita terbatas ya kalau kita udah bertemu melalui YouTube channel. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan minggu berikutnya kita akan bertemu melalui Zoom meeting bersama kakak sekolah minggu juga yang lainnya. Jangan lupa untuk tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun kita belum bisa berkumpul di gereja, belum bisa bernyanyi bersama, kita belum bisa menari atau bermain bersama, tapi jangan patah semangat. Ingat, mata Tuhan selalu melihat kita. Mata Tuhan selalu mencari-cari mereka yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga Tuhan melimpahkan kekuatan kepada kita semua. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bersuka cita, memiliki damai sejahtera, dan juga tetap bersemangat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita mau akhiri sesi kita YouTube channel kita hari ini dengan kita berdoa. Siapkan hati, tutup matanya, tenangkan hatinya. Jangan gerak sana sini, jangan ganggu cecenya, jangan ganggu kokonya, atau jangan ganggu kakaknya. Tutup mata, fokus, lihat Tuhan Yesus sedang ada di depan adik-adik, sedang mencari-cari adik-adik, sedang membelai lembut adik-adik dan berkata, Tuhan sayang sama kalian semua. Tenangkan diri kalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh berkumpul via YouTube channel ini. Kami berterima kasih Tuhan, walaupun kesempatan ini kami dapatkan hanya melalui online service seperti ini, tapi kami percaya firman-Mu telah sampai di hati setiap adik-adik yang telah mendengarnya. Dan kami percaya firman itu akan bertumbuh Tuhan, akan berakar,
bertumbuh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap adik-adik yang pada hari ini telah mendengarkan firman ini akan tumbuh dewasa dengan percaya akan Tuhan senantiasa melekat erat di dalam hati mereka, sehingga melalui kepercayaan mereka kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kekuatan yang tiada batas, supaya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan, mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi geram dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah teman-teman mereka, di tengah-tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah sekolah mereka, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk sukacita-Mu, untuk damai sejahtera-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada adik-adik yang menonton Sunday School ini pada siang hari ini. Kami juga memberkati Tuhan para papa mama yang telah bersedia untuk meluangkan waktu menemani adik-adik maupun membukakan channel YouTube ini untuk mereka. Kami memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami, keberadaan adik-adik dan juga keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh terus belajar untuk percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah nonton channel YouTube untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.